Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Guru Ngeplok. Kali ini kita akan mereview tentang film yang lagi viral beberapa hari ini, yaitu film yang berbahasa Jawa, judulnya Tilik. Film ini menjadi fenomenal karena menceritakan fenomena kehidupan ibu-ibu hari ini di masyarakat. Walaupun film Tilik ini sangat menghibur, tetapi ada beberapa, setidaknya nanti pesan-pesan moral yang tidak patut dicontoh ini bisa menjadi iktibar bagi kita, sehingga ini jangan dicontoh. Poin pertama dari film ini yang tidak patut dicontoh adalah tentang ghibah. Dari awal cerita sampai akhir, mereka hanya cerita tentang ghibah dan bersuudzon terus. Bahkan hampir semua ibu-ibu yang ada dalam truk itu cerita tentang Dian. Neng saiki coba do mikir, aku ki bukane nyilike bandane keluargane Dian lho ya, Dan ghibah ini juga dilarang dalam Islam, apalagi fitnah. Kalau ghibah itu menceritakan aib orang lain bahwa itu benar, sedangkan fitnah menceritakan keburukan orang lain itu tidak benar, namanya fitnah. Antara ghibah dan fitnah sama-sama perbuatan dosa. Larang-larang kabeh lho kuwi kaya aku ora ngerti merek wae. Butejo, Yusam, yang menurutku toh, nek dianggap penggaweane genah, ora mungkin duwe bondo koyo ngono kuwi, ora. Kemudian poin kedua, suami-suami yang takut istri. Ini dalam film ini yang laki-laki itu dalam truk hanya satu, yaitu sopir Gotrek ini. Dia di situ kelihatan dia takut kepada istri karena istrinya ini menjewer supir tadi di depan ibu-ibu. Padahal dalam agama seorang suami tidak boleh berada di bawah kekuasaan istrinya. Pelecehan syariat sebenarnya ini hanya simbol kalau orang yang lemah itu dia disimbolkan seperti ini, seperti itu. Dalam film ini ditunjukkan bahwa satu orang ibu dia cerita bahwa nggak mungkin suaminya selingkuh karena dia sudah tidak kuat seperti ini lagi. Dan di dalam film ini dianggap bahwa lemah syahwat disebut dengan at-tahiyat. At-tahiyat ini merupakan rukun dalam sholat. Dalam film itu dilecehkan sedemikian rupa sehingga menjadi guyonan. Guyonannya menunjukkan telunjuk seperti waktu tahiyat seperti ini. Masa tahiyat disamakan dengan orang impoten. Lagi pula membuka aib suami kepada umum, termasuk dalam urusan ranjang, adalah dosa yang sangat besar. Harga diri dan kehormatan suaminya akan turun, akan membuka suatu keburukan, digibah dan dilecehkan karena impoten. Ini adalah pesan yang nggak boleh. Satu orang istri, walaupun ada kelemahan suami atau kelemahan istri, apabila suami istri ini tidak boleh menceritakan kelemahannya masing-masing, apalagi kisah di atas ranjang mereka. Dalam film ini diceritakan sebenarnya, walaupun sebenarnya hanya sebagai guyonan, tetapi ini dianggap perbuatan yang buruk. Iya. Kemudian keempat, ketika mereka ditilang polisi, Iki ngapa nek Gotrek iki dadak mandek meneh? Napa to, Trek? justru melakukan perlawanan. Semua ibu-ibu mengeroyok Pak Polisi. Sebagai warga negara yang baik seharusnya taat akan aturan. Sebenarnya di sini karena ini mungkin menunjukkan the power of emak-emak tadi ya kan. Nah, jadi mereka ini tidak bisa dikalahkan. Sehingga dalam film ini ada adegan ibu-ibu turun langsung dari truknya ini mengeroyok daripada polisi, sehingga mereka bisa bebas dari tilang mungkin ya. Karena dia terakhir ditinggalkan, mereka tinggalkan polisi dalam keadaan kebingungan. Ini tidak boleh. Ini tuh keadaannya darurat, buat tolong tak Pak.
Sabar Ibu. Empatinya itu Ya. nggak dipakai, Pak. Empatinya itu loh, Pak. Ya Allah. Sabar Bu ya. Apa tak telepon ke saudara saya yang polisi apa gimana? Bintangnya 5 jejer-jejer gini berani apa? Ibu-ibu ini paham aturan kan? Pokoknya Pak Polisi kami mau tilik bulurah titik. Jenengan yang tak cocok tenan lho. Ayo Bu. Ayo Bu. Saya Bu udah peserta bapak aku ya gemes banget iki. Jalan dia pakai tuh Pak. Kok ini jalan dia pakai? Jalan tak cocok. Bu, sabar Bu. Oke, poin yang terakhir, poin yang kelima, dari semua tokoh dan adegan yang kurang baik ini, kita berharap ada tokoh baik. Ada tokoh baik, yaitu si Dian. Kita juga menganggap bahwa mungkin gibah ibu-ibu tadi ini menceritakan tentang si Dian ini mungkin tidak benar sebenarnya. Ternyata di akhir cerita, Dian ini malah menjadi simpanan suami dari ibu yang akan dijenguk di film itu. Padahal dalam Islam poligami itu boleh. Kalau selingkuh itu zina, itu merupakan dosa besar. Terakhir yang diceritakan ibu itu sebenarnya benar juga. Yang ditakutkan ini si Dian ini jangan begini, si Dian itu jangan cerita keburukan, kata si ibu yang satu lagi, Bu Tejo. Ya kita harus hati-hati karena si Dian ini jalan-jalan dengan orang lain. Kita beranggapan, oh ini ibu-ibu ini berarti cerita gibah ini, keburukan daripada si Dian. Ternyata di akhir film Dian ini rupanya istri simpanan. Geleng-geleng kita. Terakhir gak ada tokoh yang bisa jadikan contoh dalam video. Dan terakhir dari video ini, mungkin karena mereka sudah di kota, daripada tidak ada kegiatan lain, mereka shopping. Shopping ini memang kebiasaan ibu-ibu. Trek. Iya Bu. Go Trek. Iki ki wis ada tekan kene, piye nek dhewe ki mampir pasar gede wae, he? Manut Bu, piye ibu-ibu kuwi liyane? Piye ibu-ibu? Ayo mangkat ta. Oke, mungkin ini poin-poin yang anggap kurang baik dan tidak patut dicontoh. Mungkin ada tanggapan-tanggapan dari teman-teman yang lainnya dari video yang viral Tilik ini. Terlepas dari film ini menjadi hiburan bagi kita, tetapi mudah-mudahan pesan moral yang disampaikan tentang fenomena kehidupan ibu-ibu saat ini, memang kondisinya seperti ini, jangan sampai kita mencontoh pesan-pesan buruk yang ada dalam video Tilik ini. Kalau dari settingan, pengambilan gambar, ide cerita memang bagus. Oke, di luar daripada itu, kita hanya bisa mengambil sisi lain daripada film pendek Tilik ini. Oke, mudah-mudahan kita bisa ambil pesan-pesan baiknya dari film ini. Stay tune terus di Guru Ngeplok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.